Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah membahas 68 ayat dalam surat An-Nisa. Kita masuk ke tafsir surat An-Nisa ayat 69. 69. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Wa may yuti'illaha war rasulah. Dan siapa yang mentaati Allah dan Rasul, faulaika ma'alladzina an'ama Allahu 'alaihim, maka mereka itu bersama-sama dengan orang yang Allah telah anugerahi nikmat atas mereka. An'amallahu 'alaihim. Ingat enggak ayat ini? Kita selalu baca dalam sholat, dalam Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amallahu alaihim. Inilah yang dimaksud dengan Quran, menafsirkan Quran. Apa yang kita baca dalam surat Al-Fatihah diterjemahkan dalam surat An-Nisa ayat 69. Sebelum masuk ke siapa yang dimaksud dengan orang yang Allah anugerahi nikmat, saya akan bahas dulu yang sudah kita bacakan tadi. Dan siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, mereka itu bersama-sama dengan Allah, dengan orang-orang yang Allah telah anugerahi nikmat. Maksudnya apa? Kita sudah membahas dalam ayat sebelumnya, ayat 61. Ini adalah tentang ketaatan kita terhadap aturan-aturan yang sudah Allah tetapkan. Nah, contohnya adalah 61. Marilah patuh kepada apa yang diturunkan Allah dan kepada Rasulnya. Kemudian berikutnya ayat 65 masih An-Nisa. Maka demi Tuhanmu, mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikan engkau Muhammad sebagai hakim. Itu adalah semua itu adalah aturan Allah, di mana orang munafik itu gagal dalam melaksanakannya. Mereka tahu ayat itu, tapi mereka ketika berhukum, ketika mereka mencari hakim, mereka cari hakim itu dari kalangan bomoh atau dukun. Sehingga hukum yang dipakai pasti bukan hukum Islam. Karena dukun atau bomoh, dia sama sekali tidak tahu tentang hukum Islam. Nah, siapa yang mentaati semua aturan-aturan Allah yang sudah Allah bacakan dalam surat, firmankan dalam surat An-Nisa dari awal sampai akhir, maka Allah berikan nikmat kepadanya. Siapakah mereka? Yang pertama, minan nabiyina, dari para nabi. Orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah yang paling banyak nikmatnya adalah para nabi. Wasiddiqina, orang-orang siddiq. Contohnya Abu Bakar As-Siddiq, orang-orang yang membenarkan. Saya berikan contoh. Abu Bakar 1400 tahun yang lalu, ketika datang orang-orang kafir kepadanya memberitahukan bahwa Abu Bakar, kamu tahu nggak sahabatmu itu Muhammad? Kenapa? Kata Abu Bakar. Dia bercerita tadi malam dia Isra Mi'raj. Isra, perjalanan dari Mekah ke Palestina. Satu malam. Orang-orang waktu itu bikin naik onta berapa tuh? 3 bulan. Ini satu malam aja. Habis itu terlebih dari itu dia bilang dia naik ke atas langit ke-7. Kamu percaya enggak? Bayangkan situasi Abu Bakar As-Siddiq masa itu. Untuk percaya
bahwa orang bisa bergerak dari Mekah ke Palestina dalam satu malam. Tidak ada logika yang mengatakan iya. Pakai apa? Hah? Pakai apa? Pakai onta 3 bulan, pakai kuda mungkin jadi 2 bulan. Nah, jadi keimanan Abu Bakar itu mengalahkan isi logikanya, mengalahkan otaknya, mengalahkan perasaannya. Kita bandingkan dengan orang-orang yang ketika berhadapan dengan hukum Allah, mereka tidak percaya dan berhukum kepada hukum selain Allah. Kira-kira kalau banyak orang-orang itu yang memiliki sifat kemunafikan itu dipindahkan ke dalam posisi Abu Bakar, kira-kira dia bisa membenarkan Isra Mi'raj enggak? Enggak kan? Jadi itu adalah level kedua yang tertinggi setelah Nabi, As-Siddiq. Level ketiga, syuhada. Para syuhada. Orang-orang yang berjuang menegakkan kalimat Allah dan mengorbankan nyawa mereka, jiwa mereka, karena mereka sudah yakin bahwa kebenaran itu bersama dengan ajaran Allah. Mereka yakin sehingga mereka mau mengorbankan milik mereka yang paling mahal, jiwa mereka. Was-salihina, dan level keempat adalah orang-orang yang solih. Orang-orang yang dengan ilmunya tahu bahwa tidak ada syak, tidak ada keraguan, tidak ada wasangka bahwa apa yang datang dari Allah itu adalah yang benar. Faham sampai sini? Wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Kalau kita berteman dengan orang-orang yang terbaik ini, 4 level yang selalu kita baca dalam surat Al-Fatihah, kita akan terbawa untuk menjadi baik. Kalau kita berteman dengan orang munafik, kita akan terbawa memiliki sifat kemunafikan. Kalau kita berteman dengan orang kafir, kita akan terbawa memiliki sifat kekafiran. Dzalikal fadlu minallah. Demikian itulah karunia dari Allah. Wa kafa billahi alima. Dan cukup bagi Allah yang maha mengetahui. Maksudnya adalah dari semua perbuatan yang dilakukan manusia, dari semua respon manusia, Allah tahu isi hatinya. Allah tahu siapa manusia yang layak disebut as-siddiq, siapa yang masuk level asy-syuhada, dan siapa yang masuk level as-sholihin. Dan level mereka itu berbeda-beda di surga. Tidak sama. Paham sampai sini teman-teman? Baik, itu dulu. Kita berhenti di ayat 70. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.